Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Lailatul Hikmah, NIM 220514631 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan yang ada di negara Korea Selatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Di Korea Selatan, sistem pengelolaan pajak dibagi menjadi dua lembaga utama yang memiliki peran berbeda. Yang pertama ada National Tax Service atau yang disebut dengan NTS, yang tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan peraturan perpajakan. NTS ini bisa dibilang sebagai lembaga yang langsung berhadapan dengan wajib pajak dalam hal pemungutan dan pemeriksaan pajak. Yang kedua, ada Ministry of Finance and Economy yang disebut dengan MOFI yang berperan sebagai pembuat kebijakan. MOFI inilah yang menyusun regulasi serta menangani proses keberatan dan banding jika terjadi sengketa pajak. Menariknya, kedua lembaga ini bekerja secara terpisah dan independen secara struktural. Artinya, meskipun sama-sama mengurusi pajak, mereka tidak saling memengaruhi dalam menjalankan tugasnya. Pembagian peran ini dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dan objektivitas dalam sistem perpajakan. Kategori pajak di Korea Selatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pajak lokal, yang kedua tarif pajak pekerja asing, yang ketiga insentif tenaga profesional terambil. Yang pertama pajak lokal, yang artinya pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi atau kota di Korea Selatan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lokal. Contoh dari pajak lokal, yang pertama ada pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan (PBB), perdesaan dan perkotaan. Karakteristik dari pajak lokal. Yang pertama, tarif ditentukan oleh hukum nasional tetapi dipungut oleh pemerintah daerah. Yang kedua, digunakan untuk layanan pendidikan, infrastruktur, dan transportasi lokal. Contoh dari tarif pajak lokal. Exemption tax 1-3% untuk properti tax bervariasi berdasarkan nilai properti. Residence tax KRW 10.000 sampai 100.000 per individu per tahun. Yang kedua ada tarif pajak khusus untuk pekerja asing, yaitu tarif pajak khusus untuk pekerja asing di Korea Selatan dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh di Korea. Ada skema tarif khusus untuk yang bersifat opsional. Dua opsi tarif pajak. Tarif pajak progresif umum atau yang disebut General Income Tax Rate 6% hingga 40% tergantung pada tingkat penghasilan. Tarif flat khusus 19%, pekerja asing dapat memilih tarif flat 19% tanpa potongan biaya pribadi atau pengurangan lainnya. Berlaku selama 5 tahun setelah tanggal mulai kerja pertama di Korea Selatan. Harus memilih dalam waktu tertentu setelah tiba. Syaratnya yang pertama adalah harus bukan warga negara Korea, tidak bekerja di bidang hiburan karena dikenakan sistem berbeda. Yang ketiga, pekerjaan di perusahaan yang
bukan perusahaan Korea terkait untuk beberapa khusus yang tujuannya yang pertama meningkatkan daya tarik Korea bagi tenaga kerja global, yang kedua menyederhanakan administrasi pajak untuk warga negara asing. Yang selanjutnya ada insentif pajak untuk tenaga profesional terampil. Fokus pada profesi berketerampilan tinggi, tenaga profesional asing di bidang teknologi tinggi, riset, keuangan, sains, dan bidang strategis lainnya. Insentif pajak yang menarik bagi pekerja asing melalui tarif pajak tetap. Pada tahun 2024, pekerja asing dapat memilih untuk menerapkan tarif pajak penghasilan tetap sebesar 19% pada penghasilan bruto mereka, yang tidak termasuk pajak penghasilan lokal. Jika pajak penghasilan lokal disertakan, maka tarif pajak tetap efektif menjadi 20,9%. 3 kategori insentif pekerja profesional. Yang pertama, pengurangan pajak penghasilan sebesar 50% untuk teknisi, insinyur, dan profesor asing yang memenuhi syarat hingga 10 tahun. Yang kedua, pengurangan pajak sebesar 70% selama 3 tahun pertama, diikuti 30% untuk 2 tahun berikutnya bagi ahli asing di industri material, komponen, dan peralatan. Yang ketiga, status bebas pajak sebesar 50% dari gaji yang melebihi 3 juta KRW per tahun selama 5 tahun pertama. Sistem alokasi pajak Korea Selatan. Yang pertama, pajak konsumsi lokal. Sebagian dari pajak pertambahan nilai atau PP dialokasikan untuk pemerintahan lokal. Yang kedua, sistem pajak bersama. Pemerintah pusat memberikan subsidi kepada pemerintah lokal untuk mengurangi disparitas fiskal regional. Yang ketiga, alokasi pajak pendidikan. Sebagian dari pajak internal dan pajak pendidikan dialokasikan untuk mendukung pengembangan pendidikan yang seimbang di berbagai daerah. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.